Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Alfiansyah Hidayatullah, NIM 1951824420. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, kelas F 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Flexible Manufacturing System. Dari pengertian Flexible Manufacturing System, yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk merespons secara efektif perubahan yang terjadi, baik yang terjadi di internal perusahaan maupun di eksternal lingkungan perusahaan. Adapun terdapat 4 area lingkungan perusahaan yang mempengaruhi fleksibilitas manufaktur, yaitu 1. Strategi, 2. Faktor lingkungan, 3. Teknologi, dan yang terakhir atribut organisasi. Flexible Manufacturing System adalah satu atau lebih mesin produksi yang diintegrasikan dengan pemindahan material secara otomatis di mana operasi diatur dengan komputer. Definisi lain menyebutkan bahwa Flexible Manufacturing System merupakan sebuah sistem produksi yang terintegrasi di mana ada beberapa jumlah fleksibilitas yang memungkinkan sistem untuk bereaksi dalam setiap perubahan, baik yang diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan. Oke, selanjutnya terdapat gambar yang seperti di layar, yaitu tentang bagan dari Flexible Manufacturing System. Di dalam bagan tersebut terdapat komputer control room, tools, machine, conveyor, parts, load, unload, terminal, dan finish good. Dan itu semua merupakan bagian dari Flexible Manufacturing System. Oke, Flexible Manufacturing System sering digambarkan sebagai 1. Kemampuan untuk beradaptasi sesuai perubahan engineering. Yang kedua, peningkatan jumlah bagian yang sama yang diproduksi dalam satu sistem. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasi perubahan rute yang memungkinkan sebagian dari produk yang diproduksi oleh mesin yang berbeda. Dan yang terakhir, kemampuan untuk merubah setup sistem dengan cepat dari satu tipe produksi ke tipe produksi yang lainnya. Adapun macam-macam flexible manufacturing system. 1. Flexible mesin atau machine flexibility. Flexible mesin berarti kemampuan sebuah mesin untuk melakukan bermacam-macam operasi pada bermacam-macam parts produk dengan tipe dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu fleksibilitas rute atau routing flexibility. Fleksibilitas rute berarti part-part produk tersebut dapat diproduksi dengan beberapa rute alternatif. Fleksibilitas rute secara utama digunakan untuk memanage perubahan internal yang disebabkan oleh kerusakan alat, kegagalan pengontrolan, dan hal-hal lain sejenisnya. Juga dapat membantu peningkatan output itunya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu fleksibilitas proses atau proses flexibility. Fleksibilitas proses atau yang dikenal juga dengan nama mixed flexibility adalah kemampuan untuk menyerap perubahan yang terjadi pada produk dengan melakukan operasi-operasi sejenisnya, ataupun memproduksi produk-produk sejenisnya, atau mempermudah untuk menambah line produksi baru, dan dapat mengurangi kecelakaan kerja yang biasa yang terjadi pada line produksi. Dari flexible proses terdapat 3 macam bagian, yaitu flexible product flexibility, yang kedua fleksibilitas produksi, production flexibility, yang ketiga fleksibilitas ekspansi. Oke, kita jelaskan tentang fleksibilitas produk. Fleksibilitas produk atau yang dikenal dengan nama mixed change flexibility adalah kemampuan untuk melakukan perubahan menuju set-set produk baru
yang harus diproduksi secara cepat dan ekonomis. Untuk merespon perubahan market dan engineering untuk beroperasi pada basis pelayanan pesanan terbatas. Selanjutnya dari fleksibilitas produksi itu sendiri yaitu kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam produk tanpa perlu adanya penambahan pada peralatan-peralatan berat yang lainnya. Walaupun penambahan tools baru atau sumber daya lainnya dapat dimungkinkan. Hal ini menyebabkan dapat diproduksinya berbagai jenis produk dengan biaya yang mudah dan waktu yang memadai. Yang ketiga, fleksibilitas ekspansi. Expansion flexibility. Fleksibilitas ekspansi merupakan kemampuan untuk merubah sistem manufaktur dalam mengakomodasi perubahan produk-produk secara umum. Perbedaannya dengan definisi fleksibilitas produksi adalah pada fleksibilitas ekspansi, perubahan produk diikuti pula dengan penambahan peralatan beratnya. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan dengan mudah karena perubahan dan penambahan itu dapat dikerjakan pada sistem manufaktur yang aslinya. Oke, selanjutnya. Elemen kunci pada flexible manufacturing system adalah sebuah sistem penanganan material yang otomatis dan fleksibel, di mana hal itu memungkinkan pekerja untuk beralih di antara setiap pasang mesin sehingga setiap routing pekerjaan dapat diikuti. Seperangkat stasiun kerja yang membuat peralatan mesin yang tidak memerlukan setup time yang signifikan atau mengubah urutan pekerjaan. Sebuah jaringan dan mikroprosesor pengawasan komputer yang dilakukan beberapa tugas sebagai berikut. A. Mengarah routing pekerjaan melalui sistem. Yang B. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap status pekerjaan. Yang C. Melewati setiap instruksi untuk setiap proses dan memastikan bahwa alat yang tersedia tempat untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat D. Pemantauan kinerja operasi. Oke, selanjutnya dalam pengadopsian flexible manufacturing system itu membutuhkan biaya, tentunya membutuhkan biaya. Selanjutnya yang kedua itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengimplementasiannya dan pemasaran atau marketing, serta kualitas dan teknologi itu sendiri. Flexible manufacturing system memiliki beberapa keuntungan-keuntungan yang didapat di dalam industri, yaitu 1. Mempermudah untuk menambah line produksi baru dan juga mengurangi kecelakaan kerja yang biasanya terjadi pada line produksi. Yang kedua, mempermudah penanganan jika terjadi perubahan jumlah produksi, baik terjadi penambahan ataupun pengurangan kapasitas produksi. Yang ketiga, perubahan desain dapat dilakukan dengan mudah dengan kontrol komputer. Selanjutnya, terdapat keuntungannya juga yaitu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan peralatan atau mesin. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dan menjaga konsistensi kualitas produk. Yang ketujuh, mengurangi biaya ongkos pekerja atau manpower. Yang kedelapan, mengurangi luas lantai produksi. Pada industri modern, hal ini merupakan keuntungan yang dapat diperhitungkan karena dengan melakukan atau mengimplementasikan flexible manufacturing system ini, luas lantai juga dapat dipangkas dengan menggunakan flexible manufacturing system sehingga semua itu menjadi efisiensi. Di balik keuntungannya pasti terdapat kelemahan pada flexible manufacturing system. Adapun kelemahan dari flexible manufacturing system yaitu 1.
mahalnya biaya instalasi fleksibel manufacturing system. 2. Waktu implementasi yang sangat lama. Yang ketiga, produksi bisa macet total apabila terjadi gangguan pada perangkat keras maupun pemrograman pada jaringan komputer. Yang keempat, teknologi relate semakin banyak unemployment karena flexible manufacturing system telah menggunakan mesin-mesin canggih sebagai pengganti tenaga kerja. Maka dengan melakukan flexible manufacturing system dari industri tersebut, maka pekerja banyak yang tergantikan oleh mesin ini. Sehingga di industri itu pekerja akan tergantikan oleh sistem seperti ini. Selanjutnya, terdapat layout-layout pada flexible manufacturing system. Ada 5 layout dari flexible manufacturing system antara lain 1. Progressive or line type. Yang kedua, loop type. Yang ketiga, leader type. Yang keempat, open file type. Yang kelima, robot center type. Oke, kita ulas macam-macam layoutnya ini pada slide berikutnya. Di dalam progressive or line layout, yaitu mesin dari sistem penanganan diatur dalam satu garis. Nah, seperti di gambar pada layar, pada slide itu, mesinnya itu tergambar dari satu garis. Sehingga tidak berbalik arah atau cuma satu arah aja untuk jalannya produksi itu sendiri. Yang kedua, sistem ini di mana bagian maju dari stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya dalam urutan yang terdefinisi dengan baik tanpa aliran balik. Selanjutnya, pengoperasian sistem jenis ini sangat mirip dengan jenis transfer. Selanjutnya, pekerjaan selalu mengalir dalam jalur searah, seperti yang tergambar pada gambar di layar. Oke, yang kedua yaitu loop layout. Loop layout yaitu biasanya bergerak dalam satu arah di sekitar loop itu sendiri dengan kemampuan untuk berhenti dan dipindahkan ke stasiun manapun. Stasiun bongkar muat biasanya terletak di dalam satu ujung loop, seperti yang tergambar pada gambar di slide pada layar berikut. Di sini di gambar terdapat tempat di mana titik untuk bongkar muat dan bergerak dengan cara loop. Oke. Seperti pada gambar di layar. Yang ketiga yaitu leader type layout. Leader type layout yaitu stasiun bongkar muatnya terletak di ujung yang sama. Yang kedua, urutan pengoperasian pemindahan bagian dari satu alat mesin ke alat mesin lainnya adalah dalam bentuk tangga. Seperti gambar yang berada di samping slide. Gambar dari leader type layout yaitu seperti tangga. Dan untuk bongkar muatnya terdapat di satu titik di bawah ini seperti di gambar. Satu titik itu sebagai bongkar muatnya dalam proses pengoperasian dari flexible manufacturing system itu sendiri. Yang keempat yaitu open file layout, yaitu stasiun bongkar muat biasanya terletak di ujung yang sama. Bagian ini akan melewati semua gardu induk. Jadi semua itu akan melewati gardu induk yang terdapat pada sistem. Selanjutnya, seperti mesin CNC, mesin pengukur koordinat dan stasiun bantuan AGV dari satu gardu ke gardu yang lainnya. Seperti gambar yang ada di layar. Yang terakhir yaitu robot center layout.
yaitu sel yang berpusat pada robot dalam bentuk sistem fleksibel yang relatif baru, di mana satu atau lebih robot digunakan sebagai sistem penanganan material. Robot di industri dilengkapi dengan gripper, biasanya dilengkapi dengan grippers, yang membuatnya cocok untuk menangani bagian yang berputar, seperti pada anak panah berputar yang terdapat di tengah ini. Jadi bisa memindahkan barang dengan cara berputar dan robot itu terdapat di tengah-tengah. Oke, berikut beberapa dokumentasi flexible manufacturing system. Gambar ini biasanya diimplementasikan di dalam industri yang modern, seperti industri-industri yang saat ini yang sedang berkembang. Nah, berikut juga gambar dari flexible manufacturing system yang telah diimplementasikan pada industri modern. Dan yang terakhir, dokumentasi terakhir yaitu juga terdapat sistem flexible manufacturing system yang sudah diimplementasikan pada industri yang modern. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.